Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu membahas kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah ikhwas sekalian, kita bisa berkumpul setelah melakukan ujian tengah semester. Dan nilai ikhwas semuanya alhamdulillah bagus. Ya. Ada 12 di sini. 12 nilai. Ya. Yang dapat 100 ada 5 ya. Yang mendapatkan 90 ada 6. Masya Allah. Dan 1 mendapatkan 80. Kira-kira ikhwah ingin disebutkan tidak nilainya? Ana nyalakan dulu mic-nya untuk antum semua. Ya, bisa dinyalakan mic-nya ikhwah. Bisa kan? Nah. Iya. Kira-kira ikhwah ingin disebutkan nggak nilainya nih biar tahu kawannya nilainya berapa? Boleh Ustaz. Boleh ya? Baik. Kalau yang nggak disebut, tolong bilang gitu ya. Takutnya belum ujian atau nggak. Di situ. Ya. Yang pertama kali selesai atas nama Pak Joko ya. Pak Joko Sumarianto. Yang mana nih? Yang mana ya Pak Joko Sumarianto? Bisa berbicara? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana nih? Mana Ustaz? Oh ya, Nanusalan. Barakallahu fiik ya. Baik. Alhamdulillah ya. Soalnya mudah. Barakallahu fiik. Dapat mumtaz. Ya, mumtaz berarti 100. Baik. Kemudian yang kedua selesai adalah atas nama Rahman Hakim. Mana nih Rajman Hakim? Yang mana Rajman Hakim? Mana? Rajman Hakim belum masuk kali. Baik, karena nggak ada, kita lanjut. Pak Hartoyo. Pak Hartoyo juga belum ada. Baik, 2 ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Sigit Jarkasi. Nah, ya, alhamdulillah. Mumtaz juga Pak ya, alhamdulillah. Salah satu. Ya, Taufik Barakallah. Kemarin sempat kecoh yang di mana ya? Itu Ustaz, baju di toko tapi taknya kayak terkecoh tak itu Pak. Kenapa? Baju di toko
Oh iya. Mengkolah. Yang mana? Ya terkecoh tak itu harusnya tok, saya langsung taknya nggak tahu itu tak udah lanjut. Oh iya dia betul. Iya. Iya ya. Baik. Memang khairan insyaallah harus fokus. Ya, nah Baik. Ustaz. Barakallahu fiik Pak Sigit. Wa fiik barakallahu Ustaz. Nah, selanjutnya Ustaz, untuk santri kami Ponpes Tahfidz Al-Muqaddam, kami itu Pak Roni ada di sini enggak? Enggak ya? Baik. Astagfirullah. Kemudian yang selanjutnya ada atas nama Abdul Wahid Kahar. Aina huwa? Abdul Wahid. Abdul Wahid. Belum ada. Ini yang baru masuk Zoom 9 nih. Baik. Selanjutnya atas nama Hanif. Aina Hanif. Pak Ustadz. Nyalakan videonya. Iya Pak. Mana nih? Belum kelihatan videonya. Bentar Pak, saya benerin dulu kameranya. Mana sudah? Maaf Pak Ustadz. Ya. Baik, dirapiin coba, dirapikan. Nih, biar rapi. Ya. Maaf Pak Ustadz. Baik. Kemarin terkecoh di mana, Hanif? Hah? Terkecoh di mana? Terkecoh. Enggak ada. Semuanya UTS. lancar. Nilainya berapa? Hah? Nilainya? Ini satu salah Pak. Iya, yang mana soalnya? Lupa. Saya nggak ngapalin urutan salahnya Pak. Angka berapa nggak? Baik, baik. Siap. Coba kita lihat. Salahnya Hanif di contoh hamzah wasal.
Oh Ya. iya, iya. Iza ya. Ya, Iya. saya Iza ya, Pak. Yang betul yang mana? Alhamdulillah. Alhamdu ahad ida. Alhamdulillah. Alhamdu ya. Nah. Baik, mumtaz. Kemudian yang selanjutnya atas nama Ilham Sulhani Nirwana. Yang mana? Nah, Ustaz. Oh, berarti salah ngetik dong, bukan Ilham, Irham. Irham. Kemarin salah nama. Ya. Lupa, Ustaz. Oh, tidak betul Irham ya. Afwan, ana berarti yang salah nulis. Baik. Kemarin terkecoh di mana, Pak? Belum keklik, Ustaz. Belum keklik. Oh iya, betul. Ya, berarti karena tidak dikerjakan ya. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Baik, setelah itu atas nama Abidar Sutantio. Belum ada ya? Ya, izin. Sudah bilang izin. Kemudian setelah itu atas nama siapa nih? Aduh, Afwan. Nah, Irfan Prayuda. Ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah dapat mumtaz. Ya, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Nah, Yang terakhirnya aja Ustaz ada kesalahan. Apa? Yang huruf-huruf samsiah ada kesalahan pengisiannya. Oh gitu. ya, itu yang tambahan ya. Ya, Betul, betul. Gimana salahnya? ada huruf yang tidak kayak terbalik antara Al-Qamariyah sama Samsiah. Huruf ta ya? Iya Ustaz. Wakof aqimahu ain. Ainnya belum tertulis. Ibghi hajjaka wakof ain qaf belum ditulis. Oh ya. Gak apa-apa. Barakallahu fiik. Nanti yang nilainya nggak cepet baru ditambah dari nilai yang itu ya. Nilai yang alif lam qamariyah alif lam syamsiyah. Baik. Setelah itu Pak Deris Arianto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kemarin nilainya berapa, Pak? 100 insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga ilmu yang bermanfaat, berkah. Baik, barakallahu. Amin Ustaz. Amin ya Rabb. Nah, jazakumullah khair. Selanjutnya Pak Toto. Hadir tidak? Pak Toto. Sepertinya masih gaib. Baik. Setelah itu Pak Andi Utomo. Tidak hadir juga. Baik, ikhwas sekalian. Kemudian Ana juga sudah membaca saran antum dan kritik antum ya. Masya Allah. Kritik yang sangat membangun dan saran juga. Baik.
Ikhwas sekalian, rahimakumullah. Minta tolong dinyalakan semua ya. Ini videonya agar terlihat. Kita akan bahas ke materi selanjutnya. Itu berkaitan dengan pelajaran keempat, halaman 32. Halaman 32. La ilaha illallah. Sudah dibuka semua, ikhwah? Kita akan baca terlebih dahulu rumuz hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Nun sukun. Berarti nun yang bertanda sukun. Atau tanwin. Tanwin ini bisa fathatain, bisa kasratain, bisa dhammatain. Kenapa pembahasannya nun sukun dan tanwin? Karena keduanya itu dibacanya N. Paham ya? Kenapa pembahasannya kok nun sukun dan tanwin gitu? Bukan nun sukun dan dhammah atau nun sukun dan kasroh. Jawabannya adalah karena keduanya nun sukun dan tanwin itu bersuara N. Ya. Tan gitu ya. An. Nah, terakhirnya N. In. N juga. Un. Begitupun nanti nun sukun. Baik. Di sini ya sekalian disebutkan yang pertama adalah izhar halqi. Baik, izhar halqi. Yang pertama. Bisa ditandai izhar artinya jelas. Ya. Izhar artinya jelas. Halqi adalah tenggorokan. Baik. Di sini terjadi kapan? Jawabannya adalah apabila nun sukun atau tanwin. Jadi itu dalam kurung dibaca tanwin ya. Kalau mau dibaca semuanya baru dhammatain, kasratain, fathatain. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar halqi. Nah, ini dihafal huruf-hurufnya. Hurufnya ada 6. Ya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Dihafal. Ini dihafalnya dari yang hamzah ya. Jadi dari paling bawah. Tenggorokan terbagi menjadi 3. Dari yang paling bawah hamzah, kemudian ha, hamzah ha satu tempat. Ini kita sudah pernah bahas ya, pas itu. Apa belum? Huruf Sudah, yang keluar Ustaz. dari tenggorokan. Nah, ingat ikhwah. Ya, huruf yang keluar dari Iya, tenggorokan. udah pernah. Sudah, Pak. Ya, betul. Bisa dilihat nanti di halaman yang ke berapa itu ya? Halaman ke-19. Al-halq, tenggorokan. Nah, ini nyambung. Jadi kapan nun sukun atau tanwin dibaca jelas? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf-huruf berikut ini. Yaitu hamzah, kemudian ha, kemudian ain, hamzah ha di bawah, ain ha ke tengah,
Kemudian ghain kha. Baik, coba silakan saya dinyalakan mic-nya agar kita bisa praktik. Praktik membaca huruf-huruf berikut ini. Nyalakan, silakan ikhwan. Baik, ikuti ya. Nyalakan ikhwan semuanya. Hamzah, Hamzah. Ain Hamzah. ya. Ain ha. Ghain kha. Ghain kha. Belum, tungguin. Tunggu saya, jangan duluin. Hamzah. Hamzah. Masya Allah, bagus. Kan kompak nih suara satu. Hamzah. Ain ha. Ghain kha. Ghain kha. Baik, silakan dimatikan mic-nya. Biar nggak terlalu berisik ya. Nanti mungkin kita satu-satu. Dibaca jelas. Nah, ini dia. Jadi rumus ini diingat-ingat. Harus ingat ini rumus. Jadi yang pertama idhar halqi, idhar artinya jelas, artinya jelas. Halqi tenggorokan. Hurufnya sudah kita ketahui ada 6. Baik, cara membacanya nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Gitu ya. Nomor 2. Idgham bi gunnah. Al-idgham bi gunnah. Al-idgham artinya dimasukkan atau memasukkan. Ya, ingat. Al-idgham artinya memasukkan. Bi gunnah artinya dengan gunnah. Nah, kita harus tahu gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu ditahan. Ya. Gunnah ditahan. Kemudian dengung. Dengung dan ditahan. Itulah gunnah. Dengung dan ditahan. Gunnah. Berarti memasukkan dengan mendengungkan dan ditahan. Baik. Nah, terjadi apabila nun sukun atau tanwin, yaitu dhammatain, kasratain, fathatain bertemu dengan huruf di sini tertulis yanmu. Nah, ini ya nun, mim, waw. Boleh dihafal dengan mudah yaitu yanmu, gitu ya. Yanmu. Baik. Dihafalkan ada 4 hurufnya. Berarti ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw. Diapakan? Ditahan. Dimasukkan ya, dimasukkan dan didengungkan. Baik. Dimasukkan, didengungkan dan ditahan. Dimasukkan dengan gunnah. Maksudnya adalah didengungkan dan ditahan. Baik, ikhwah. Paham? Kalau paham kita lanjut ke nomor 3. Paham. Nomor 3, idgham bila gunnah. Al-idgham bila gunnah. Al-idgham bila gunnah. Berarti kita sudah tahu al-idgham artinya memasukkan. Bila tanpa.
Kalau tadi yang kedua bi gunnah. Berarti sekarang yang tiga bila gunnah, tanpa gunnah. Gunnah adalah ditahan, berarti tanpa ditahan dan tanpa didengungkan. Baik. Terjadi apabila nun sukun atau tanwin, yaitu dhammatain, kasratain, fathatain, bertemu dengan lam ro. Lam ro, mudah ya, 2 huruf saja. Atau bisa kita susun laro ini jadi lari. Ya, lari. Terserahlah. Mau apa, yang penting 2 hurufnya. Nah, biar memudahkan, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ini, ya, hurufnya kita urut. Berarti kalau digabung huruf-huruf idgham ada 6. Ya, huruf-huruf idgham ya. Kita belum bilang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Berarti huruf idgham ada 6, yaitu yanmu dan lam ro. Kalau orang Indonesia ngafalinnya mudah. Yani mau lari. Itu semua huruf idgham. Ya. Yani mau lari. Dah, itu huruf idgham. Yani mau itu idgham bi gunnah. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan yani mau, ya, nun, mim, waw, maka itu dimasukkan bersama gunnah, yaitu didengungkan dan ditahan 2 harokat. Namun ketika bertemu dengan huruf 2 lagi, yaitu la ro, maka dia dimasukkan tanpa didengungkan. Paham ya ikhwah? Baik. Kemudian yang keempat, al-qalb. Qalb atau disebut iqlab biasanya. Penamaan kedua ini tidak masalah. Ya. Yang kalau lebih terkenal di kita yaitu iqlab. Baik, iqlab itu artinya apa? Iqlab itu artinya membalik. Membalik. Ya, iqlab. Membalik. Ya. Kapan terjadi? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, mudah. Iqlab hurufnya cuma 1, yaitu ba. Bagaimana cara bacanya? Nun sukun atau tanwinnya diubah. Jadi yang diubah nun sukun atau tanwinnya ya. Diubah menjadi suara mim. Dengan gunnah. Ingat, gunnah tadi apa? Dengung. Dan ditahan 2 harokat. Kita belum sebutkan contohnya. Yang penting paham dulu nih. Baik, setelah itu yang kelima. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar. Hakiki artinya benar-benar. Sungguh-sungguh gitu ya. Hakiki. Hakikat. Gitu ya. Terjadinya kapan? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf berikut ini. Ini lumayan banyak nih. Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, kaf. Nah, untuk mudah ada susunannya. Yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. Silakan dicatat. Ana tampilkan di layar ya mungkin insyaallah. Sebentar ikhwah, ana coba tampilkan di layar biar antum tinggal tulis saja. Ana akan bukakan PDF-nya. Tersusun dalam kata fi khamsan min ba'di 'ashrin rajula fi kalmi hadzal bait dhammantuha sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zil fi tuqan dha zalima.
Nah, itu rangkaiannya ya, rangkaian biar kita bisa menghafal huruf-huruf berikut ini. Atau yang mau menghafal per huruf juga silahkan. Ya, silahkan. Alhamdulillah. Terlihat ya, ikhwah? Nah, ini kita berbicara di nomor 14. Dan yang keempat adalah ikhfa, hukumnya yaitu samar. Ini dia susunannya. Huruf ikhla pada 15 huruf. Huruf ikhfa pada 15 huruf. Rumusnya pada kalimat bait ini telah kukumpulkan. Ambil huruf depannya. Perhatikan ya yang dimerahkan ini. Baik. Afwan ya. Dari kebuka WhatsApp ya. Baik, jadi apa nih? Nah, bait ke-16 nih ya. Kita bisa lihat. Disusun, tulis dulu ya. Tulis silakan. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'dhalima. Ambil huruf depannya. Yang pertama shad, kemudian dza, kemudian tha, kemudian kaf, kemudian jim, kemudian shin, kemudian qaf, kemudian sin, kemudian dal, kemudian ta, kemudian za, kemudian fa, kemudian ta, kemudian dha, kemudian dha. Di sini ada artinya ya. Berbuatlah baik. Sif dzatana. Kam jada syakhsun qad sama. Betapa banyak orang yang terpuji. Kalau mau diartikan bahasa lain begini. Bersifatlah orang yang ya artinya sif dzatana, milikilah sifat yang baik gitu. Budi pekerti yang baik. Kam jada syakhsun qad sama. Betapa banyak orang yang memiliki sifat dermawan itu, ia akan naik derajat gitu. Nah, jauh beda. Kemudian dum thayyiba, teruslah berbuat baik. Itu artinya. Zirfi itu kok berbekallah dengan ketakwaan. Dha' zalima, lawanlah kezaliman. Baik, silakan ditulis. Kalau sudah bilang ikhwan, nanti anak ini nih. Anak apa? Sudahi share-nya. Share screenshot. Belum, Pak Ustaz. Baik, sudah ya? Barakallah. Belum. Silakan. Anak tunggu. Sekalian ya, dilanjutkan. Dibacanya apa? Cara bacanya gimana? Ikhfa samar, berarti disamarkan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf 15 ini, dibaca samar. Nun sukun dan tanwinnya. Dengan gunnah, ditahan dan didengungkan. Baik.
Di sini ada bintang nih di paling bawah ya, setelah nomor 5 di halaman 32, di halaman 32. Nun dan mim bertasydid. Hukum mim dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid. Ini namanya apa? Gunnah musyaddadah. Kalau ada nun dan mim yang bertasydid, maka dibacanya bagaimana? Wajib dibaca dengan gunnah. Nah, ini bahasa gini gunnah jangan asing lagi. Gunnah itu artinya apa tadi? Ditahan, didengungkan 2 harokat. Berarti kalau ada nun dan mim ditahan. Contoh surat Al-Qadr. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nun sukun bertasydid. Nun sukun afwan. Nun bertasydid. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Atau surat Al-Asr. Wal 'asr. Inna ditahan. Baik. Baik. Cukup. Sampai sini ikhwas sekalian, coba perhatikan. Di sini tertulis hukum nun sukun dan tanwin ada berapa berarti nih? Kalau dilihat dari angka 5. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini yang di hadapan ikhwas sekalian, kalau kita baca hukumnya itu 4. Nih, perhatikan ikhwas. Di layar. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Untuk hukum nun sukun dan tanwin ada 4 hukum, maka ambillah penjelasanku. Nah, di sini tertulis 4. Lalu di buku ini 5. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang 4 ya. Kenapa 4? Karena asalnya adalah yang pertama hukumnya idhar halqi. Yang kedua itu idgham. Sudah, idgham secara umum saja disebutnya. Belum ke pembagian idgham bigunnah dengan idgham bila gunnah, ya. Jadi 4 itu adalah idgham bigunnah dan idgham bila gunnahnya masih digabung. Jadi 1 gitu secara umum. Jadi namanya dulu gitu ya. Idhar. Ya, ini di sini disebutkan yang pertama adalah idhar gitu ya. Kemudian nanti ini yang kedua adalah idgham. Gitu. Yang ketiga adalah iqlab gitu ya. Baru setelah itu ikhfa. Baik ya, paham ya sampai sini? Nanti kalau ada soal, berapa hukum nun sukun dan tanwin? Jawabnya 4. Ya, berdalil dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Baik, ikhwas sekalian. Kita akan lanjut ke halaman 33. Kita akan banyak praktek di sini. Baik. Baik, ini share-nya Anda cukupkan ya. Kita ke yang pertama. Idhar halqi. Tadi sudah dijelaskan ya, ini silakan dibaca ulang. Contoh yang pertama. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kita akan praktik satu-satu. Ya. Ana contohkan dulu. Yang pertama. Kullun amana. Itu cara bacanya ya. Ada tanwin di sini, yaitu dhammatain, bertemu dengan hamzah. Maka
cara bacanya adalah tanwin dibaca jelas. Baik. Kullun amana. Baik, ikhwah. Selanjutnya, afwan ya. Masih dengan hamzah. Man a'ta. Nun sukun dibaca jelas. Karena bertemu dengan hamzah. Maridan aw ala. Silakan digaris bawahi yang ini. Karena nggak ada tandanya ya. Silakan digaris bawahi. Man a'ta. Itu nun sukun bertemu dengan hamzah. Maridan aw ala. Maridan. Di situ tanwin bertemu dengan hamzah. Jelas. Maridan aw ala. Tanpa ditahan. Jangan membaca maridan aw ala. Salah. Atau yang sebelumnya. Man a'ta. Salah. Kullun amana. Berat ya, jangan ditahan. Cukup disebutkan dengan jelas tanpa ditahan. Kullun amana man a'ta maridan aw ala wala yakhshawna ahadan illallah. Di mana? Ahadan. Tanwin. Bertemu dengan hamzah. Azabun alim. Bun alim. Baik. Min ahlil a. Kemudian kitabun anzalnah. Bun. Ketemu hamzah. Tanwin. Rasulun amin. Tanwin. Bertemu dengan hamzah. Qaryatin ahlaknaha. Tanwin. Tayran ababil. Tanwin. Bertemu dengan hamzah. Fi maqamin amin. Jangan ditahan. Ya. Baik. Ana ingin praktik. Cukup hamzah dulu. Hamzah dulu, coba. Praktik. Satu yang mau. Anda tunjuk saja. Silakan dari Pak Sigit. Dibaca baris yang pertama untuk tanwin. Untuk yang hamzah, untuk afwan, untuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan hamzah. Baris pertama. Kullun amana. Lagi? Kullun amana. Baik. Lanjut. Man a'ta. Baik. To-nya jangan terlalu panjang, cukup 2. Man a'ta. Man a'ta. Baik.
Satu lagi. Mari. Mari bon au ala. Baik, Mari mumtaz. bon Barakallahu fiik. au Mudah ala. insyaallah. Nah, jazakallah khair. Selanjutnya, Pak Irfan Prayuda. Baris kedua. ولا يخشون أحدا إلا الله. Lagi. ولا يخشون أحدا إلا الله. Lagi. ولا يخشون أحدا إلا الله. Coba kho-nya dijelaskan. Wala ولا يخشون أحدا إلا الله. A-nya pendek. Wala yakhshawna ahadan. ولا يخشون أحدا إلا الله. Lamnya bertasydid. Illallah. ولا يخشون أحدا إلا الله. Illallah. Lagi. إلا الله. Ya, coba diulang. ولا يخشون أحدا إلا الله. Ah, kenapa berbeda? Bukan ila, tapi dimasukkan ke lamnya ditekan. Il wala yakhshawna ahadan kurang tekan ya Ustaz. Ya, betul. Karena kalau nggak ditekan nanti jadi ila. Contoh, ketika azan itu banyak yang salah. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Salah itu. Illa. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Yang benar begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini contoh. Wala yakhshawna ahadan illallah. ولا يخشون أحدا إلا الله. Masya Allah, mumtaz. Sekarang disambung semuanya. Jangan sampai terdengar seperti ada putus. Gimana tadi kayak begini? Wala yakhshawna ahadan. Kalau gitu seperti diputus. Seperti kayak kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi disambung semua. Jangan diputus. Wala yakhshawna ahadan illallah. ولا يخشون أحدا إلا الله. Masya Allah, alhamdulillah. Bagus. Satu lagi. Azabun alim. Ainnya jelaskan. Azabun alim. Azabun alim. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Setelahnya Pak Irham. Silahkan. Baris ketiga ya, Ustaz. Nah, baris ketiga. Sahih. Bismillah. Min ahlil kitab. Lagi. Min ahlil kitab. Bagus. Kitabun anzalna. Coba. Diulang karena suaranya nggak jelas. Kitabun anzalna. Nah, kalau di situ ditahan. Kitabun anzalna. Oh iya. Kitabun anzalna. Baik. Rasulun amin. Baik, mumtaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baris yang terakhir adalah Pak Hartoyo.
Nama Ustaz. Silakan, tafadhol. Bismillah. Qaryatin ahlaknaha. Kafnya dijelaskan lagi. Qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Kafnya ada suara hamasnya. Hamas itu ada anginnya sedikit. Qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Jangan ahlak. Jangan ahlak. Nah, tapi kafnya ada anginnya sedikit. Qaryatin ahlak. Lak. Ya. Iya, betul. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Itu salah jadinya. Jangan tidak ada, jangan berlebihan, tengah-tengah. Qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Ya, mumtaz. Lagi? Toiron ababil. Bacanya itu dong. Dinadakan. Tayran ababil gitu. Toiron ababil. Baik. Satu lagi. Fi maqamin amin. Baik, mumtaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lanjut ke huruf yang kedua. Huruf yang kedua adalah ha. Masih dalam idhar halqi. Kenapa? Oh, Pak Hartoyo masih dinyalakan mic-nya. Ya, taib ya. Minum dulu ya, ikhwah. Bismillah. Masih dalam idhar halqi. Berarti jelas. Ya, tanpa ditahan. Insya Allah ini mudah. Cuma butuh latihan. Baik. Yang pertama. Salamun hiya. Salamun hiya. Jelas. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Alam anhakuma. Alam anhakuma. Nggak ada yang ditahan ya. Bukan alam anhakuma. Salah. Alam anhakuma. Yang benar. Tidak ditahan. Fariqan hada. Fariqan hada. Kemudian. Fama lahu min had. Kemudian. Wa khalaqa minha zawjaha. Man hada. Faminhum. فمنهم منه ابتغاء الفتنة الأنهار جرف هار وبث منهما رجالا إن هو إلا. Baik. Silakan dipraktekkan. Selanjutnya berarti Pak Andi Utomo. Ahlan wa sahlan Pak Andi. Ahlan, thayyib, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah. Semangat ya Pak Andi ya. Semangat Gresik. insyaallah Ustaz. Ya, Hujan insyaallah tidak? Ustaz. Hujan Ustaz. Masya Allah, hujan. Di sini Ya. Enggak. Ya. Pulang kerja kehujanan Ustaz. Kenapa? Pulang kerja hujan. Oh iya, kelihatan tuh kayaknya habis kehujanan. Baik. Ya. Udah ganti baju belum Pak? Ntar masuk angin. Takut ketinggalan pelajaran Ustaz. Oh belum ganti baju. Nggak apa-apa. Enggak, Ustaz, biasa. Oh ya. Gimana Baik. Ustaz?
nanti kalau mau ganti baju nggak apa Pak, silakan ntar tinggal dengerin apa rekamannya. Baris Ya. pertama Pak ya. Ya, insyaallah. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya alam Baik. alam anhakuma fariqon hada. Ya, baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, mudah. Lanjut, setelahnya adalah Pak Irfan sudah ya, Pak Irfan Prayuda. Sudah Pak? Sudah Ustaz. Oh iya ya sudah. Sekarang Pak Joko, Afwan. Pak Joko, silakan Pak Joko. Fama lahu min had. Paknya jelaskan. Fama lahu. Fama lahu min had. Baik. Wa khalaqa minha zawjaha. Man Baik. hadha. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Taufik, Setelahnya adalah Pak Deris Arianto. Jurufin hari. Atasnya. Belum Pak, atas. Belum ya? Iya. Asal. Baik. minhu ba'digha al Lagi. minhu ba'digha al fitnah. Coba diulang, nggak jelas tadi, putus. Yang pertama. Yang pertama Ustaz. Fama lahu min had. Gimana? Oh, ada dua suaranya. Ya. Oh, Pak Joko belum dimatiin. Oh, maaf Ustaz. Baik. Ini siapa namanya? Diulang Pak Deris Arianto. Ustaz. Faminhum. Baik, catatan ya ikhwah. Semuanya untuk semuanya. Dari tadi kita adalah membaca huruf nun sukun dan tanwinnya jelas. Nah, yang terjadi kesalahan tadi diputus. Ya, diputus. Contoh gimana? Misal ini faminhum ya. Kita baca gini. Faminhum. Salah. Karena kita menjadikannya itu terputus. Ini tidak terputus. Kalau kita ingin baca satu ayat atau satu kata itu pasti nyambung. Enggak kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, enggak seperti itu. Jadi dibaca faminhumnya kita baca nyambung. Faminhum sama seperti contoh yang lain. Yang di atas tadi contoh yang dibaca sama ikhwah tadi. Salamun hiya surat Al-Qadr. Kita mau baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Jangan diputus. Salamun hiya. Ya, bukan kita baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Salah. Ya. Jadi disambung. Baik, silakan lanjut Pak Deris dari faminhum diulang. Ya. Faminhum. Baik. Minhu ba'digha al fitnah. Nah, nunnya jangan dipantulkan. Bukan minahu. Mina, tapi minhu. Minhu. Baik. Minhu ba'digha. Masih terdengar mina. Enggak ada e-nya. Tapi langsung minhu batigha al-fitnah. Minhu bagi. Jangan. Diperhatikan mina. Nah, itu tuh berbahaya. Mina. Minhu. Bagus. Minhu bagi. Nah, kenapa jadi mina? Oke, paham Ustaz. Coba gini. Dengarkan. Minhu batigha al-fitnah. Minhu ba'digha al fitnah. Lagi. Minhu ba'digha al fitnah. Minhu ba. Ada sedikit e-nya gitu. Minhu, mina. Jangan ada e-nya.
Tapi langsung. Minhu. Minhu. Jadi ketika nempel pasti nun, lepas aja, lepas. Jangan ditarik. Kalau ditarik, ntar bisa jadi ada suara e-nya itu. Mina, kalau ditarik tuh ada. Tapi dilepas aja, dilepas gitu. Biarin dia pergi gitu. Minhu. Nah, tuh bagus. Minhu batighaa'al fitnah. Minhu batigha al-fitnah. Masih ada ya. Kenapa masih ada? Minhu. Ya, betul. Minhu. Lanjut. Latih terus. Minhu batighaa'al fitnah. Minhu batigha al-fitnah. Ya, lumayan. Lanjut, satu lagi. Ya. Al-anhar. Nah, sama. Jangan sampai al-anhar. Nah, sedikit suara itu berarti Ada E-nya ya, Ustaz? ada e-nya gitu. Jangan. Ya. Al-anhar. Masih ada. Al-anhar. Baik. Mumtaz. Barakallahu fiik. Diperhatikan Pak ya. Dilatih. Ya. Betul. Oke, kalau terdengar sedikit ada diulang. Minhu gitu. Ya. Sendiri ya. Nah, Ya. jazakallahu fiik. Ya. Nah, setelahnya adalah Imam Talha. Assalamualaikum Imam Talha. Aina hada? Tidak, nyalakan mic-nya Imam Talha. Belum di-connect with audio. Baik, Imam Talha. Sebelum Imam Talha, kita ke Syafi'i. Siapa nih Syafi'i? Ya Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Ini siapa Syafi'i? Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tidak dijawab juga. Ada tidur yang ngorok ya kayaknya. Apa? Sebentar lagi nih udah mau tidur. Siapa yang belum? Hanif. Baik, Hanif. Udah tidur juga nih kayaknya nih. Apa Ustaz? Tidur nggak? Apa Ustaz? Nama apa tidur? Enggak Pak Ustaz. Oh enggak, nyalakan. Kita mau latihan nih, mau baca. Yang halaman 33. Baik. Masya Allah. Ya, yang paling bawah. Yang nun bertemu ha atau bertemu hamzah. Betul. Ha. Iya. Jurufin harin. Rinnya nggak usah dibaca. Jadi karena kita berhenti, wakof karena berhenti, sukun karena wakof gitu ya maksudnya. Sukun karena wakof, maka nggak dibaca rinnya. Jurufin har. Wabatta minhuma rijala. Kalau la-nya dipanjangin. Wabatha minhuma rijala. Wabatta minhuma rijala. Ya. In huwa illa. Baik. Barakallahu fiik. Sekarang kita buka ikhwah halaman 34. Insyaallah kita tidak akan lewat dari jam 9:10. Karena ada yang menyarankan kalau kemalaman ntar ngantuk. Ya. Jadi kita
nggak usah terlalu malam. Insya Allah kita mulai apa? Mulainya kalau Isya kan kita alhamdulillah sekarang sudah maju waktunya. Jadi bisa mulai jam 8 pas insya Allah. Kenapa pas kemarin-kemarin agak mundur telat? Ya salah satunya karena selesai Isya sudah dekat jam 8, terus kita mau siap-siap juga kan. Jadi sekitar 20 lewat gitu ya, 15 baru mulai. Nah, sekarang kita jam 8 kurang 15 pun udah selesai. Alhamdulillah kita bisa mulai jam 8 dan kita bisa selesai jam 9 insya Allah. 9 lewat ya. Baik. Ya, kita contohkan satu lagi deh. Huruf Ain. Mau tidak ikhwah? Mau ya? Lanjut Ustaz. Keren udah cukup pada ngantuk. Baik, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Ain. Ya, kita praktekkan, dengarkan baik-baik. Ajran 'azima. Ajran 'azima. Baik. Wa ajrun 'azim. Yan'iku. Perhatikan, kesalahan yang sering terjadi adalah satu, diputus. Diputus gimana? Yan'iku. Salah. Yang kedua, kesalahannya adalah dipantulkan. Yana'iku. Salah. Ya. Nah, itu kesalahan yang terjadi diantaranya. Jangan sampai dibaca seperti itu. Wa jannatin 'arduha. Baik. Sami'un 'alim. Haqiqun 'ala. Ini ada bendera. Bacanya berapa harokat? 2. Kalau ada bendera seperti ini, ya, dibaca tetap 2. Kecuali kalau setelahnya ada hamzah. Perhatikan. Ini bendera ala itu dibaca panjang lebih dari 2 ketika setelahnya ada hamzah. Berarti ini jangan dibaca terlalu panjang. Haqiqun ala. Terus berhenti. Ya, ini ada di juz 7. Silakan dibuka. Ya, itu katanya kalimatnya adalah susunannya haqiqun ala alla. Ketemu hamzah. Jadi ini bendera dibaca panjang ketika sambung. Kalau kita berhenti, pendek atau 2 harokat saja. Maksudnya. Haqiqun ala. Tuh, 2 harokat. Baik. Sekarang setelahnya. Min ainin aniyah. Baik, di sini perhatikan. Ada 2 hukum izhar halki. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan ain. Yang kedua, tanwin bertemu dengan hamzah. Min ainin aniyah. Selanjutnya, alladzina an'ama Allah. Adzabun 'azim. Wa man 'ad min ilm. Nah, ini agak harus dilatih nih. Berhenti lam sukun kemudian ada mim. Min ilm. Lamnya jangan jadi min ilm. Jangan ada lem. Min ilm. Gitu ya. Min ilm. Setelahnya man amila an'amta wal an'am hadza min 'indillah adzabun 'azim bighafilin 'amma ta'malun. Baik, ikhwas sekalian, hafizakumullah jami'an. Baik. Ikhwas sekalian,
Mau dibaca ya untuk huruf ain ini atau bukan besok? Bukan besok, afwan, hari Kamis maksudnya. Salah. Imam Tolha, sudah ada nih mic-nya. Assalamualaikum. Baik, sinyal kayaknya nggak bagus. Ikhwah, kenapa pada diam? Nah, Pak Ustadz. Tadi putus itu ya, zoom-nya. Iya, betul. Mau dibaca? Baik, ikhwah. Barakallahu fikum. Mungkin cukup, ikhwah, semuanya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan hari Kamis. Insya Allah di praktek hari itu kita praktik huruf ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Ya, dan insya Allah kita akan praktik di sini lumayan banyak nih, cukup banyak. Dan nanti setelahnya ya hukum-hukum gitu ya. Ini mulai banyak nanti praktik dan insya Allah kita akan masuk juga ke beberapa surat-surat pendek. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, menjaga kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita di bulan Sya'ban ini. Sekarang tanggal berapa, ikhwah? Ada yang tahu? Tanggal berapa? 23 Ustaz. 23. Maksud Ana Sya'ban. 9 Iya. Apa? Sya'bannya tanggal berapa? 9 katanya, Ustaz. 9. Betul. Kita masuk ke malam 9 nih. Ya. Jadi tadi maghrib sudah 9 Sya'ban. Ya. Perbanyak untuk menyiram di bulan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Nyiram apa yang sudah kita tanam. Ya, semangat nyiramnya, jangan malas. Nanti kalau malas nggak ada buahnya. Ya, di Ramadan nanti. Ya, karena Sya'ban ini sangat bagus buat pemanasan. Jangan sampai di Ramadan nanti jadi itu kram, linu-linu. Dari sekarang nih sudah mulai pemanasan ya, yang ringan-ringan gitu. Silahkan saumnya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW memperbanyak saum dalam 1 bulan selain di bulan Sya'ban. Ya. Maka yang bisa untuk melakukan saum, maka ini merupakan petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Yang pertama, karena di bulan Sya'ban ini amalan dalam 1 tahun itu diangkat. Ya, dan Rasulullah SAW itu sangat bangga, sangat senang ketika diangkat amalnya, kondisinya sedang saum. Kemudian yang kedua, karena sebab persiapan untuk Ramadan nanti yang 30 hari, insya Allah kita akan jalankan puasa tersebut, saum tersebut, supaya tidak berat. Sehingga ketika saum bukan tidur terus, tapi penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, majelis ilmu, ya, membaca Al-Quran, mentadabburinya, serta mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka akarrama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Ila liqa. Ila liqa, Pak Ustadz.